Halo sahabat Honjesai. Perekonomian Sri Lanka mengalami kebangkrutan setelah berbulan-bulan kekurangan makanan, bahan bakar, dan listrik. Pemerintah Sri Lanka tidak sanggup melakukan kewajiban pembayaran bunga utang pada Mei tahun 2022 sebesar 51 miliar dolar Amerika. Hal yang berakibat pada hilangnya kepercayaan investor asing, dan membuat Sri Lanka kesulitan untuk meminjam uang di pasar internasional, serta mengancam nilai mata uangnya. Sejak pertengahan Maret tahun 2022, rakyat mulai melakukan protes atas terjadinya krisis ekonomi terburuk sejak negara di Asia Selatan itu merdeka dari Inggris pada 1948. Protes dengan cepat terus meluas dan kekacauan negara semakin sulit dikendalikan. Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, melalui juru bicara parlemen, Mahinda Yapa, akhirnya bersedia untuk mengundurkan diri. Pernyataan itu disampaikan pada tanggal 10 Juli tahun 2022 malam, sehari pasca penyerbuan para pengunjuk rasa terhadap rumah dan kantor presiden, serta pembakaran rumah Perdana Menteri. Sri Lanka mengalami kekurangan mata uang asing, sehingga kesulitan melakukan transaksi dan impor kebutuhan dari luar negeri. Jika di penghujung 2019, Sri Lanka memiliki cadangan mata uang asing sebesar 7,6 miliar dolar Amerika, pada Maret tahun 2020 cadangan menyusut menjadi 1,93 miliar dolar Amerika, dan tersisa 50 juta dolar Amerika saja pada Mei tahun 2022. Kurangnya persediaan bahan makanan dan bahan bakar melambungkan harga-harga semua kebutuhan rakyat. Inflasi mencapai 54,6% dan harga pangan telah naik 5 kali lipat. Minimnya pasokan listrik dan persediaan obat-obatan mengakibatkan hancurnya sistem kesehatan. Semua penjualan bensin telah ditangguhkan, sekolah-sekolah ditutup, dan prosedur medis serta operasi ditunda karena kekurangan obat-obatan dan peralatan. Sri Lanka kini juga benar-benar menghadapi krisis kemanusiaan. Kebijakan Sri Lanka untuk lebih fokus pada penyediaan barang bagi pasar domestik dibanding ekspor selepas Perang Saudara pada 2009, pada akhirnya membuat semakin besarnya defisit perdagangan. Pendapatan ekspor sangat rendah, sementara tagihan impor terus bertambah. Defisit mencapai 3 miliar dolar Amerika per tahun dan mengakibatkan habisnya cadangan mata uang asing. Sri Lanka juga memiliki utang besar kepada negara lain termasuk China, untuk mendanai banyak proyek infrastruktur yang sebetulnya tidak harus menjadi prioritas. Sri Lanka berutang 6,5 miliar dolar Amerika ke China, dan keduanya sedang dalam pembicaraan tentang bagaimana merestrukturisasi utang. Kebijakan pemotongan pajak besar yang diluncurkan Presiden Rajapaksa pada 2019 menyebabkan Sri Lanka kehilangan pendapatan lebih dari 1,4 miliar dolar Amerika per tahun. Masalah serius kurangnya mata uang asing disiasati pemerintah dengan pembatasan arus keluar dan pelarangan impor pupuk kimia.
petani terpaksa harus menggunakan pupuk organik lokal. Siasat yang menyebabkan kegagalan panen secara meluas. Siasat yang pada gilirannya memperburuk perekonomian, karena selama ini ekspor hasil pertanian merupakan salah satu andalan pendapatan Sri Lanka. Pada tanggal 3 April tahun 2022, seluruh menteri yang ada di kabinet pemerintahan Sri Lanka memutuskan untuk mengundurkan diri. Menyusul kemudian pada tanggal 9 Mei tahun 2022, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri. Amarah dan frustasi rakyat Sri Lanka akibat krisis akut perekonomian ini pada akhirnya mengarah dan tertuju kepada klan Rajapaksa. Klan yang telah menguasai negara kepulauan berpenduduk sekitar 22 juta itu selama 2 dekade terakhir. Sebagian besar warga mengaitkan kekacauan negara saat ini sebagai akibat dari semakin menggurita dan tidak terkendalinya kekuasaan oligarki keluarga Rajapaksa dalam pemerintahan Sri Lanka. Keluarga ini berasal dari generasi pemilik tanah di distrik selatan Hambantota. Mahinda Rajapaksa pertama kali terpilih menjadi anggota parlemen pada 1970. Ia menjadi anggota termuda parlemen saat itu. Pada 1980-an ia terpilih lagi menjadi anggota parlemen bersama kakak laki-lakinya, Chamal Rajapaksa. Karir Mahinda melesat dan menjadi populer, hingga pada 1994 ia diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja oleh Presiden baru Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga. 10 tahun kemudian, ia berhasil menaiki kursi Perdana Menteri. Dan puncaknya pada 2005, ia memenangkan kursi Presiden. Mahinda menjabat sebagai Presiden Sri Lanka selama 2 periode, dari 2005 hingga 2015. Sejak mengawali kekuasaannya, Mahinda membawa dan melibatkan anggota keluarganya di berbagai sektor, mulai sektor politik, sosial, ekonomi hingga hukum. Ia lakukan dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan meningkatkan kekayaan. Anggota keluarga Rajapaksa banyak menduduki posisi penting dalam pemerintahan juga parlemen. Suksesi kekuasaan 5 tahunan hanya memunculkan wajah baru, namun mereka masih menjadi bagian dari sirkulasi elit yang berkuasa. Hasil pemilihan umum tidak lebih dari upaya menguatkan dan melebarkan relasi bisnis dan politik dalam kepentingan negara, termasuk politik akomodatif dan kompromi di antara para elit. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat mayoritas diisi oleh kelompok dengan latar belakang kepentingan bisnis. Keluarga Rajapaksa makin memonopoli politik Sri Lanka. Gotabaya Rajapaksa, adik dari Mahinda, memegang posisi senior di Kementerian Pertahanan. Chamal Rajapaksa, adiknya, bertugas di berbagai kementerian seperti pertanian, perikanan, dan irigasi. Basil Rajapaksa, masih adiknya, memegang jabatan di Kementerian Keuangan dan Pembangunan Ekonomi. Beberapa kerabat lain dari 4 bersaudara itu juga memegang jabatan publik.
nama Rajapaksa, putranya Mahinda, menjabat sebagai Menteri Olahraga. Yosita Rajapaksa, putra Mahinda, menjadi Kepala Staf Perdana Menteri. Mahinda sendiri, saat sang adik Gotabaya Rajapaksa berhasil menduduki kursi presiden, ia diangkat kembali menjadi Perdana Menteri. Dan masih banyak lagi, sehingga terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu di sini, menyisakan posisi penting pemerintahan, parlemen, partai berkuasa, perusahaan negara dan kepemilikan bisnis penting dan besar. Banyak orang percaya, Mahinda Rajapaksa membuka jalan bagi keluarganya untuk menjarah kekayaan negara demi keuntungan finansial mereka sendiri. Piramida kekuasaan yang diciptakan klan Rajapaksa beranak pinak dan bergerak mengamankan kepentingan ekonomi keluarga Rajapaksa dan mereorganisasi kekuasaan dalam arena politik baru melalui pemilihan umum, partai politik, dan parlemen. Akankah gerakan ini mampu menyatukan kekuatan bangsa menuju kestabilan ekonomi dan politik dalam negeri, sehingga terhindar dari kebangkrutan negara? Atau menjadi sekedar euforia demokrasi jalanan, yang justru mempercepat kebangkrutan dan perpecahan? Saatnya para negarawan dan patriot bangsa Sri Lanka turun gunung, dan tampil ambil peran memulihkan kondisi bangsa yang terpuruk saat ini juga. Saatnya para tokoh dan pemimpin bangsa berkaca dan belajar dari peristiwa serupa di negara lain yang telah berhasil melewatinya. Proses reformasi di Indonesia adalah salah satunya. Bersatulah, rakyat Sri Lanka. Runtuhkan oligarki dan kesewenangan rezim lama yang telah membuat sengsara. Ayo bangkit, bangun, dan raih kembali kejayaan bangsa. Bangsa-bangsa dunia pasti mendukungmu. Demikian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe, agar channel ini menjadi lebih berkembang. Terima kasih, salam.